keyakinan keyakinan kelas 8B. Pernah dengar gak aturan atau tata tertib kelas? Itu yang dibuat, itu udah buat belum tata tertib kelas? Yang namanya apa isinya? Tidak berisik, terus masuk tepat waktu. Nah, cara juga kita akan bersama-sama membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kenapa namanya bukan aturan kelas? Karena ibu itu bilangnya keyakinan kelas, biar diyakini, disepakati. Kalau sudah disepakati, diyakini, diharapkan kalian akan menjalankannya. Oke? Ya, paham? Nah, tapi kalau di dalam aturan yang kita bikin biasanya kan kalau kelas motor dilarang membuang sampah sembarangan gitu ya, atau dilarang terlambat. Nah, kita jangan pakai kata-kata yang negatif, kayak dilarang, dilarangkan itu seperti yang negatif ya. Pakai bahasa yang positif. Misalnya, ada yang berantem di kelas, nanti aturannya apa? Harus saling menghargai kan? Kalau tidak boleh terlambat, berarti harus bagaimana? Harus datang tepat waktu atau disiplin. Itu paham? Nah, ibu bagi untuk kalian menulis keyakinan kelas yang akan kalian sepakati, satu orang satu. Misalnya kalau Gani datang tepat waktu, misalnya ditulis. Atau contoh lain, misalnya Velma maunya disiplin, gitu ya, bisa? Atau misalnya jaga kebersihan, bebas lah. Yang penting bisa diyakini dan dijalankan oleh kelas 8B. Nomor 1. Setelah itu ditempelkan ke depan. Simpan di sini keyakinan kelas-kelas 8B. Kita lihat ada yang sama atau tidak. Kalau ada yang sama kita gabungkan, oke? Yang pertama, ini datang tepat waktu dan disiplin, bagus ya. Datang tepat waktu sama, berarti copot 1. Dilarang nyontek. Jangan bahasa ada dilarang ya, kata ibu ya. Padahal ininya gini aja, bukan dilarang nyontek. Dilarang toksik, tidak boleh toksik gitu. Datang tepat waktu dan menjaga kebersihan, sama ya, tapi ada menjaga kebersihannya ini. Disiplin sama. Terus selalu berdoa sebelum pulang. Oke. Jaga kebersihan kelas sama. Tidak membuang sampah sembarangan, sama ya. Saling tolong menolong dan bermusyawarah
Gimana ya? Harus tentram. Harus disiplin sama. Membuang sampah pada tempatnya sama tidak? Sama. Masuk kelas tepat waktu. Sama. Dilarang membuli. Sama ya, saling menghormati kan? Tadi ada saling bermusyawarah dan wajib membayar uang kas? Ada. Menjaga kebersihan sama. Ini mah pasti bendahara yang nulis. Melaksanakan pikir sama nggak? Belum ada. Dilarang bertengkar. Nggak ada ya? Disiplin. Mendengarkan dulu saat membahas tentang pelajaran. Jaga kebersihan. Berarti kita dapat berapa? 8. Ini dia 8 keyakinan kelas. Boleh dibacakan ke depan sampai membacakan? Dari sini saya. Ini adalah keyakinan kelas 8B yang dia harus ditaati ya. Pertama nih kita bacakan keyakinan kelasnya. Merah. Bacain. Datang tepat waktu dan disiplin. Datang tepat waktu dan menjaga kebersihan kelas. Selalu berdoa sebelum pulang. Saling tolong menolong dan bermusyawarah. Harus tentram. Wajib membayar uang kas. Melaksanakan piket. Mendengarkan guru saat membahas tentang warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafa dari kelas 8B. Keyakinan kelas itu penting karena membuat saya lebih disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini dari kelas 8B. Keyakinan kelas itu sangat penting membuat saya bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Ilahi Robi, yang mana pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Tidak lupa sholawat serta salam marilah kita curah limpahkan kehadiran sok junjungan kita sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Lilis Nurwati SPD MPD, serta kepada rekan-rekan guru SMP PGRI Islami yang telah hadir di sini menyempatkan waktunya dalam keadaan sibuk. Ya Bu, Pak Ibu. Hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif di sekolah. Terima kasih atas waktu dan atensinya. Mau pantun dulu boleh?
Cikini kegondang dia. Ibu gini bapak kalau misalkan saya panggil bilang cakep gitu ya. Cikini kegondang dia. Papua sampai Jakarta. Kalau ingin kalian bahagia, perhatikan saya sebentar saja. Baik Bapak, Ibu semuanya, sebelum kita memulai untuk pembelajaran hari ini atau pemberian pengalaman hari ini, sebenarnya saya di depan ini bukan karena saya merasa lebih dari Ibu dan Bapak, tapi karena memang tugas yang sedang saya ambil. Apabila ada Bapak Ibu yang ingin ikut bersama saya di depan, boleh dipersilahkan. Nah, sebelum mulai, kita dulu ya, boleh. Nah, silahkan Bapak Ibu berdiri. Maaf Bapak Ibu kalau saya menyuruh. Silakan Bapak Ibu berdiri secara berpasang-pasangan. Nah, di sini yang belum punya pasangan juga akan punya pasangan. Nah, tapi jangan berharap-harap, soalnya ada cewek cowok takut bukan mahrim. Berbalik saja belakangi. Nah, nanti kalau saya aba-aba, kita akan melakukan saling membelakangi. Nah, kita akan melakukan perkalian. Nanti siapa tercepat dia yang menang ya. Jadi satu kelompok gini kan, tapi kalau saya aba-aba 1, 2, 3 gitu ya. Terus keluarin tangannya, mau 1, mau 2, mau 3, terus ditarik. Siapa yang menjawabnya kudu cepat-cepat antara satu kelompok, nanti nggak? Paham? Nah, Bunita gimana paham? Agak paham. Ikut ya gini. Kalau kata saya 1, 2, 3. Ayo kembali ke temennya gitu. Terus keluarin ininya tangannya, terus nanti tarikin dan ditebak. Ya. Kita mulai tadinya. Ada dalam situ ya. 1, 2, 3. Ayo tebak. Udah paham? Ya, sekali lagi coba. Gak usah diam. Ayo kita mulai lagi. 1, 2, 3. Siapa yang menang? Oke, terima kasih tepuk tangan untuk semuanya. Kan ada gerak-gerakan yang nggak terlalu kaku ya. Nah, langsung saja Ibu Bapak, saya berdiri di sini untuk menyebarkan pemahaman yang sebenarnya saya juga belum terlalu paham-paham banget ya. Menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi kita tuh di sini untuk menambah pengalaman. Jadi pengalaman saya dengan pengalaman Ibu kita gabungkan, semoga menjadi pengalaman yang baru. Sebelumnya, apa Ibu Bapak pernah mendengar budaya positif? Di sekolah kita misalnya, sholat duha. Terus kalau di sekolah kita budaya positif itu seperti apa ya? Ada yang mau berkomentar? Ya, menurut saya, budaya positif itu membiasakan anak-anak mengucapkan salam, bersalaman kepada guru, dan juga membiasakan literasi sebelum masuk ke pembelajaran awal. Oke, terima kasih buat kita. Tepuk tangan. Ya betul ya Bapak Ibu, jadi sebenarnya kita sudah melakukan budaya positif, cuma jarang tidak tercatat gitu, jadi bukan belum paham. Nah, lupa. Apa kabar Bapak Ibu? Lupa ya, mungkin tidak menanyakan kabar karena terburu-buru. Nah, tujuan pembelajaran atau tujuan pemberian penerapan ini yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar
yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, terus yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Saya yakin Bapak Ibu sudah terlebih dahulu melaksanakan ini, namun saya akan berbagi pengalaman saya. Ini budaya positif. Untuk apa kita mempelajari budaya positif? Menurut Bapak Ibu, untuk apa sih kita sehari-hari melaksanakan kegiatan budaya positif? Yang lebih baik. Kenapa kita harus mempelajari positif? Karena untuk budaya positif, karena untuk menciptakan karakter siswa yang agamis dan apa namanya aktif, juga hormat terhadap sesama. Terima kasih, masih ibu kita terus. Sekolahnya bagus loh. Nah, ibu bapak sebelum kita mempelajari budaya positif, kita lihat dulu pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi ada pemikiran baru tentang budaya positif. Sebelumnya ibu bapak sudah tahu tentang profil pelajar Pancasila? Ada berapa ya Pak Bu? Ada? Ini di sini ada 6. Yang pertama berketuhanan yang Maha Esa, yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga gotong royong, yang keempat kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, paradigma baru ini yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik melaksanakan pembelajaran sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita kan sudah belajar ya tentang pembelajaran berdiferensiasi menurut gaya belajar peserta didik. Nah, kemudian ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini ada beberapa anggapan yang salah arti tentang seorang guru kepada muridnya, atau kita tuh kan sebagai kontrol kepada anak-anak. Nah, di sini sering salah ada anggapan bahwa ilusi guru mengontrol siswa. Jadi semua hidup siswa di sekolah adalah milik kita. Yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Terkadang kita tuh membuat anak-anak, kalau anak-anak melakukan kesalahan, kita mengkritiknya dan menganggap itu sebagai penguatan karakter, padahal itu sama sekali tidak betul ya. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak sama sekali ibu ya, tidak boleh kita memaksa. Karena sesuai dengan Ki Hajar Dewantara filosofinya bahwa pendidikan itu menuntun bukan menuntut. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Inilah kesalahan atau miskonsepsi yang sering kita lakukan kepada anak-anak. Nah, kemudian kita rubah paradigma berpikir kita menjadi paradigma yang baru. Ini di sini ada tabel stimulus respon tentang dunia. Awalnya kita menganggap seperti ini, dan kemudian teori kontrol tentang dunia yang dengan paradigma baru. Boleh minta bantuan Bapak Ibu untuk membacakan stimulus respon, perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol yang sebenarnya. Muncul apa saja ya? Untuk stimulus respon tentang dunia, realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian stimulus respon tentang dunia, untuk semua orang melihat hal yang sama. Kontrol tentang dunianya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Untuk stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
Dan untuk teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus responnya perilaku dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus responnya orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus responnya kemasaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Untuk stimulus respon model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang. Terima kasih Ibu Jelma. Boleh tepuk tangan untuk Ibu Jelma. Jadi intinya Bapak Ibu bahwa kontrol itu bukan datang dari orang lain, namun kontrol itu hadirnya dari diri kita sendiri. Jadi siapa yang bisa mengontrol diri kita yaitu diri kita sendiri, dan orang lain pun kita bisa mengontrolnya namun dengan paradigma yang baru ini. Bisa Ibu lihat di sini tabelnya untuk membedakan stimulus respon dan dengan teori paradigma kontrol yang baru. Selanjutnya, sebelumnya selamat datang kepada Ibu Tia yang sudah hadir di sini. Terima kasih atas waktunya. Nah, yang berdasarkan itu Ibu Bapak tentang kontrol manusia, bahwa hanya kita yang mampu mengontrol diri kita. Ini maksudnya ke disiplin positif. Jadi ketika kita disiplin, maka tidak akan ada yang mendisiplinkan kita. Tapi ketika kita tidak disiplin, maka yang mendisiplinkan kita adalah orang lain. Ketika orang lain mendisiplinkan kita, maka akan ada rasa sakit ya, tidak dihargai. Nah, ini kita akan masuk ke penerapan disiplin positif di sekolah. Sebelumnya Bapak Ibu boleh bantu saya untuk menulis menurut Bapak Ibu disiplin itu apa gitu yang Ibu Bapak ketahui. Ibu kita silahkan menuliskan menurut Ibu atau Bapak sekalian, apa itu disiplin positif atau apa sih disiplin itu gitu yang sering kita gadang-gadangkan, yang sering kita suruh kepada peserta didik. Kalau misalkan sudah, boleh ditempel di papan tulis Bapak Ibu. Apa saja yang Bapak Ibu pahami dari pengalaman-pengalaman Bapak Ibu tentang disiplin? Apa sih itu disiplin? Polisi sudah mulai di depan. Boleh yang sudah dikedepankan. Tapi tunggu, kalau Bu Ani di ini harus dipaparkan. Coba apa itu disiplin yang Ibu? Menurut saya disiplin itu adalah taat pada aturan yang berlaku.
Terima kasih Bu Ani. Bu Yuri boleh membantu apa itu disiplin menurut Ibu Yuri? Dibacakan saja Bu. Disiplin itu ada peraturan yang sudah dibuat. Ya baik. Satu lagi ya Bu Mita. Apa itu disiplin menurut Bu Mita? Kayaknya panjang sekali. Disiplin itu patuh terhadap tanggung jawabnya masing-masing. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Pak Ibu. Disiplin. Untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syaratnya utamanya harus disiplin. Bisa baca di sini? Oh ya, tanya dulu. Baca dulu. Disiplin taat pada aturan yang berlaku, kemudian taat akan aturan, sikap, perasaan, dan taat. Kemudian ada yang menuliskan disiplin adalah taat kepada aturan yang berlaku. Disiplin adalah patuh terhadap tanggung jawab masing-masing. Katanya, hampir mirip ya. Kalau Pania, karena coba satu-satunya, kita suruh memaparkan apa itu disiplin. Disiplin positif adalah upaya untuk menegakkan aturan, batasan, dan ekspektasi seputar perilaku dan hubungan antara guru dan murid atau misalkan orang tua dan murid. Oke, terima kasih Pania luar biasa. Disiplin positif adalah upaya untuk mengajarkan tentang aturan dan seputar perilaku ya. Baik, kita buka di sini. Apa itu disiplin positif? Nah, disiplin itu berarti belajar. Jadi disiplin itu hanya belajar. Belajarnya apa? Belajar aturan. Belajar menghargai orang lain. Belajar tepat waktu. Apapun yang kita lakukan tentang disiplin, berarti artinya kita menghargai kita sendiri dan menghargai orang lain. Tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada siswa kita agar memiliki nilai-nilai kebajikan. Jadi kita sebagai guru wajib disiplin untuk peserta didik kita. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan di sekolah atau pada diri kita semua. Tentunya Bapak Ibu sudah mengetahui lebih tahu dari saya. Cuma saya hanya memaparkan pengalaman saya ya Pak, Bapak Ibu. Contohnya di sini contoh nilai-nilai kebajikan menurut profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian menurut Ibu, toleransi, disiplin itu toleransi, rasa aman, integritas, mandiri, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Komitmen nomor 1. Komitmen sama dengan disiplin ya. Kemudian keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dalam diri. Itulah disiplin menurut beberapa para ahli dan menurut profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian ada kebutuhan manusia yang selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, atau seluruh tindakan memiliki tujuan dengan melakukan usaha yang terbaik. Jadi, Bapak Ibu kita di sini karena ingin memenuhi kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan manusia itu ada 5. Ibu Bapak udah tahu sebenarnya ya. Gimana dasar kebutuhan manusia?
manusia yang pertama bertahan hidup. Itu gambarnya ada rumah, ada tempat untuk singgah ya. Kemudian ini yang dibutuhkan oleh Pak Eki, mesin tangan Bu Yuli. Kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kita sudah ada yang menyayangi, sama Pak Eki dan Ibu Yuli Musita masih membutuhkan kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat yaitu kebebasan dan kesenangan. Nah, seperti kita butuh refreshing, butuh jalan-jalan, nanti kebutuhan yang mana Bu yang harus dipenuhi? Kesenangan. Kalau kita makan, minum, berarti yang mana Bu, Pak? Kalau misalkan pasangan atau butuh dibuatkan sarapan sama ibu, itu masuknya kemana? Kasih sayang, bertahan hidup ya. Kalau hebat, Bapak Ibu sudah lebih mengetahui. Selanjutnya, biar bosan, biar jenuh, biarin ya Bapak Ibu. Ini adalah motivasi perilaku manusia. Nah, di sini perilaku manusia memiliki motivasi. Motivasi perilaku manusia itu ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang bertindak, yaitu motivasi. Yang pertama, motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pernah kan kita berbuat sesuatu, tapi karena nggak mau ribet, karena nggak mau dihukum, kita lakukan. Pernah? Contohnya, seorang juga suka bilang gini ya, cuman atuh sholat, nanti ibu dimarahin sama ibu kepala sekolah, benar nggak? Nah, itu adalah motivasi. Kemudian selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita berlaku bertindak sesuai dengan kepercayaan yang kita percayai. Sampai di sini ada pertanyaan tentang disiplin tadi ya, tentang motivasi dan kebutuhan hidup manusia. Adakah pertanyaan atau cukup? Baik, terima kasih. Ini ada sedikit lagi ada teori tentang hubungan konsekuensi dan restitusi. Kita akan membedakan bagaimana cara menghadapi anak kesalahan. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman ini tidak terencana, murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik. Jadi anak-anak itu tidak tahu kalau kita kalau datang ke sekolah terlambat, pokoknya nggak mau tahu kamu berlari di lapangan. Dia nggak tahu kan itu hukumannya. Akhirnya apa yang terjadi ketika kita menghukum anak, maka dia akan mengikuti kita pada saat kita ada saja. Setelah kita tidak ada, itu tidak berlaku. Kemudian ada ketidakpercayaan dirian terhadap anak karena ada rasa takut. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi itu cirinya terencana, murid masih dibuat tidak nyaman di sini. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid, seperti tata tertib yang ada di sekolah kita. Kan itu seperti konsekuensi. Jika melarang, maka konsekuensinya ini tertulis. Dan yang ketiga tentang restitusi. Nah, ini yang paling penting dan saya juga baru mengetahui. Ternyata selain hukuman dan konsekuensi ada hal baru yaitu restitusi. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar restitusi. Cirinya yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan,
Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ketika salah, maka kita menghadapinya dengan restitusi. Ada contoh sebenarnya di sini tentang yang tadi. Nanti saya tunjukkan videonya. Dan inilah 5 posisi kontrol guru kita sebagai pendidik. Yang pertama ada guru yang bertindak sebagai penghukum. Jadi tidak mau tahu si anak kalau salah dihukum. Terus ada yang membuat rasa bersalah seperti aduh Ciprata jangan kesiangan, kamu tega kasihan ke ibu udah pagi datang ke sini. Suka bilang begitu. Nah itu membuat rasa bersalah. Kemudian bertindak sebagai teman, ya, sebagai pemantau, kalau pemantau lebih menanyakan, memonitor apa yang dilakukan, dan terakhir sebagai manajer. Untuk lebih jelasnya ada cuplikan video yang bisa Bapak Ibu saksikan. Kamu kenapa? Bicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak pun hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Karena cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Pagi Bu. Sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang namanya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang lupa bangun tadi. Jadi biar suara kencang tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana.
Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu, bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam musik teman, berbicara dengan nada suara ramah dan akrab, cenderung menendang guru untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Bu, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini terakhir ya Bapak Ibu tentang posisi manajer. Naren, Baik, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setelah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut. Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kamu mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingat tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Emma. Lagi selain Kak Emma. Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan kan dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik ya, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Nah, itu Bapak Ibu tentang posisi kontrol. Kalau melihat video tersebut,
menurut Bapak Ibu, posisi kontrol yang paling enak dilihat atau yang paling mengena di murid di peserta didik untuk mendisiplinkan yang mana ya? Menurut Bapak Ibu, nih dari ini yang paling mampu mendisiplinkan juga paling enak didengar, gitu, tidak menghakimi, atau Bapak Ibu lebih sering memakai yang mana untuk mengontrol murid? Yang mana Bu? Kelima-limanya suka dipakai. Kadang kalau kita lagi marah, lagi gak enak, yang hukum, ya. Kalau lagi sadar diri, lagi berbaik hati, pakai yang manajer. Kalau lagi berbunga-bunga, pakai yang teman, gitu. Jadi kita harus pintar-pintar dalam memposisikan diri kepada peserta didik. Misalnya kalau untuk anak SMP, nah pakai yang mana mengontrolnya? Biasanya kalau anak SMP lebih ininya sama teman ya, posisi kontrolnya teman, manajer, pemantau, kalaupun hukum. Kalau ke anak SMP mungkin sudah tidak berlaku karena takutnya di situ saja dan besok akan mengulangi hal yang sama. Baik Ibu Bapak, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, kalau tidak kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah, ada yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Kita juga tentunya pernah mendengar atau Ibu Bapak tahu tentang tata tertib sekolah atau kelas? Tahu? Tata tertib itu dibuat oleh siapa? Oleh siapa? Kalau tata tertib itu dibuatnya biasanya oleh siapa Bu? Oleh pihak sekolah ya. Jadi kadang siswa tidak dilibatkan, siswa taunya tata tertib itu adalah itu gitu ya. Namun di sini ada yang namanya keyakinan kelas. Kenapa namanya keyakinan kelas, tidak tata tertib? Karena biasanya kalau sudah diyakini, kita akan menjalaninya. Keyakinan kelas ini bisa menjadi keyakinan sekolah. Nah, keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal atau umum, kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Dan tidak seperti ini, dilarang datang terlambat. Itu kan berarti tidak positif kalau dilarang. Atau jangan buang sampah sembarangan. Itu tidak positif ya. Harusnya jagalah kebersihan. Atau datanglah tepat waktu. Nah, kemudian sesuai dengan kondisi kelas, jadi tidak memaksakan. Siapa tahu kalau kita bilang datang tepat waktu, namun perjalanan anak tidak memungkinkan datang tepat waktu, berarti ada pengecualian untuk anak tersebut. Kemudian semua dilibatkan dalam pembentukan keyakinan kelas. Nah, Ibu Bapak boleh nanti membantu saya, kita akan praktek membuat keyakinan kelas. Tenang, Bapak Ibu tidak sulit, ini mah cuma membentuk keyakinan kelas. Namun kita melibatkan warga dalam satu kelas gitu ya, di dalam satu kelas. Ini sudah saya lakukan dan efeknya lumayan sekali. Dimana karena anak-anak yang membuat ketika melanggar mereka ada ingat gitu. Terima kasih. Hari Suboso. Ini contoh penerapan keyakinan kelas yang telah saya lakukan. Pertama, anak disuruh untuk membuat atau menuliskan keyakinan kelas. Bebas dengan kata-kata mereka. Mereka itu inginnya seperti apa kelas ini gitu. Meyakini sikap-sikap seperti apa. Kemudian setelah beres, mereka tempelkan. Ini satu anak satu. Jadi kalau ada 30 anak berarti ada 30 tempelan. Nah, kemudian nanti dipilih nilai-nilainya. Nah, di sini ada sortir keyakinan kelas yang misalnya 30 menjadi beberapa saja. Karena ada yang sama.
dilarang bertengkar. Ada yang disiplin menjalankan 10 saat pemahaman tentang pemilu. Pertanyaan. Ini adalah kegiatan A8B yang harus ditaati ya. Pertama di tanyakan informasinya tentang Mau berdoa istighfar, saling tolong dan bermusyawarah, harus netral, wajib bayar pangkas, melaksanakan piket, berdasarkan keputusan kelas. Nah, kemudian anak-anak disuruh menandatangani tentang kesepakatan yang telah dibuat. Ini ada tanggapan dari anak-anak mengenai keyakinan kelas yang dibuat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nah, itu Bapak Ibu tentang jadi yang pertama tadi ngapain yang pertama membuat keyakinan itu? Menulis kata-kata yang positif. Setelah itu ditempelkan ke depan. Kemudian setelah itu nanti kita memilih keyakinan kelas mana yang sama maka disatukan. Setelah itu penandatanganan bahwa keyakinan kelas itu tidak akan diulang, tidak akan tidak ditaati gitu ya. Nah, kemudian setelah itu baru keyakinan kelasnya dipangkas. Ibu Bapak boleh membantu saya sebentar saja untuk membuat keyakinan kelas di kelas ini. Tulis di sini peraturan atau keyakinan kelas apa yang akan Bapak Ibu tulis, nanti tempelkan di papan tulis biar tidak terlalu jenuh. Gimana Bu, ada pertanyaan? Keyakinan kelas buat sekarang, acara sekarang atau buat nanti ngajarin kelas? Buat sekarang aja kan simulasi. Jadi kita mensimulasikan cara membuat keyakinan kelas. Jadi di kelas ini saja misalnya menghargai orang yang sedang berpendapat. Sudah Bu Pak, Bapak Ibu, boleh ditempel di depan. Tempelin kunci apa? Bawahnya saja boleh.
Sudah semuanya? Kita coba bacakan keyakinan kelas satu-satu. Coba kita sortir. Adakah keyakinan kelas yang sama? Kita gabungkan kalau sama. Yang pertama itu ada menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, disiplin positif adalah hadir tepat waktu, mendengarkan orang yang sedang berbicara di kelas, tidak membuat kegaduhan di dalam kelas, antusias memperhatikan materi yang disampaikan, datang tepat waktu, menjaga kebersihan dan mendengarkan dengan seksama. Lalu waktu dan hadir tepat waktu itu sama Bu. Kemudian mendengarkan orang yang bicara sama dengan disampaikan. Oh enggak. Mendengarkan dan antusias. Dan tidak membuat kegaduhan dalam kelas. Yang berbeda. Terima kasih Bu Gita. Tidak membuat kegaduhan di kelas. Kalimatnya kita buat positif. Berarti apa ya? Tidak membuat kegaduhan di kelas. Tidak, itu bukan kalimat yang positif. Nah, berarti sama ya seperti ini mendengarkan orang yang sedang berbicara di kelas, betul tidak? Sama, berarti kita harus mendengarkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu cara membuatnya. Terus tinggal kita tanda tangan bahwa ini ada kesepakatan kelas. Tanda tangannya biasanya di sini di karton atau di tempelan nama dan tanda tangan. Bahwa mereka sudah meyakini bahwa ketika menjaga kebersihan kelas harus datang tepat waktu, mendengarkan orang yang sedang berbicara di kelas. Nah, ini begini cara membuat keyakinan kelas. Setelah ini kita tempelkan dan selesai. Mudah kan? Nah, ini berlaku di mana? Di kelas masing-masing. Keyakinan kelas bisa menjadi keyakinan sekolah? Bisa. Nanti bisa dijadikan keyakinan sekolah. Nah, Bapak Ibu, bagaimana jika anak melanggar keyakinan kelas? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Misalnya, menjaga kebersihan, dia membuang sampah sembarangan. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Bagaimana berarti ya? Menegurnya. Gimana menegurnya? Caranya menegurnya gimana? Hei kamu, mie apa yang menyeramkan? Kan lagi viral. Misahkan air dulu, air kabel. Tapi halo mami, ulah yang gesiun menggunakan kabel. Terus bisa dengan menegur atau tidak yang lainnya. Kalau seandainya keyakinan kelas itu dilanggar, tidak datang tepat waktu nih, apa yang akan mesti kita lakukan kepada anak? Atau bagaimana cara membuat anak sadar?
Gimana Bu? Memberi sanksi yang mendidik itu seperti apa? Jadi dikasih sanksi. Kasih sanksinya, misalnya, Bersihkan bekas sampah yang dibuangnya. iya, membersihkan bekas sampah yang dibuangnya. Terus kalau datang terlambat, ya gimana cara menghadapi anak yang datang terlambat? Apa anaknya disuruh pulang? Tidak usah masuk. Ibu kesel, ibu mah kesel, ciku ibu mah kamu mau pulang, mau gimana juga, gitu kan? Nah itu tuh ibu bapak ada cara menghadapi anak yang melanggar keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Namanya segitiga restitusi. Kali ini kita tidak akan lagi berbicara hukuman yang memberatkan murid, tidak akan lagi berbicara konsekuensi yang membuat murid kurang bahagia. Hari ini kita akan membicarakan tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu suatu proses dialog ngobrol yang dilakukan oleh anak atau kepala sekolah atau orang tua atau guru untuk menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Langkah-langkahnya, yang pertama menstabilkan identitas. Jadi kalau anak kesiangan, ya Bapak Ibu tanya dulu kenapa kesiangan gitu. Kita juga udah sering ya melakukan itu, cuma nggak tahu kalau itu namanya restitusi. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Saya boleh pinjam satu orang, kita coba ini segitiga restitusi. Pania mau? Pania ceritanya, Pania adalah siswa yang suka datang terlambat karena dari Limbangan jauh, bukan menyindir. Ayo ke depan. Saya ceritanya guru atau bapak yang menjadi gurunya? Ini ya kita demonstrasikan. Kenapa? Ya nggak apa-apa benar duduk aja. Pas ceritanya, ada yang nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Nah, depannya ceritanya datang di terlambat. Kita coba menstabilkan langkah-langkahnya kan 3 ya. Yang pertama menstabilkan identitas. Pania, ada manggilnya apa dong? Ada kemas. Ada, kenapa terlambat? Ini sudah jam 7. Mana kamu? Mobilnya ngepel. Memang kamu sudah berapa kali terlambat, Dek? Sering. Memang ya kalau rumah kita jauh, ibu juga merasakan kalau datang terlambat itu memang ibu juga suka merasakan. Kalau misalnya kita dari sana jam 6, jam 7 kadang macet gitu. Ibu juga tahu perasaan kamu saat kamu datang terlambat itu pasti bukan kesengajaan. Betul nggak? Nah, tapi kamu tahu kalau tindakan kamu datang terlambat ke sekolah sering itu melanggar aturan. Ya tahu. Kamu tahu kalau itu salah. Ya tahu salah. Apakah kamu mau berubah? Berubah jadi apa? Jalan-jalan. Apa kamu mau memperbaiki kesalahan kamu untuk tidak datang terlambat? Berusaha. Mau berusaha. Nah, kita lihat yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kamu tahu kan kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Datang tidak tepat waktu. Sudah tahu berarti itu kesalahan dan mau memperbaikinya? Iya. Nah, bagaimana cara kamu memperbaiki agar tidak datang terlambat lagi, Dek? Lebih awal. Jam 5 itu dari rumah. Selain itu apa lagi? Sudah itu aja. Jadi mau datang lebih awal. Kalau
Aduh lucu ya, memang sudah melanggar aturan tapi masih bisa bercanda. Nah, ini masih dimenanyakan keyakinan Bapak, sekarang sudah tahu kan kesalahannya apa dan kamu sudah menemukan solusi ketika tidak datang terlambat itu berarti tadi dari rumah lebih pagi. Berjanji akan memperbaikinya. Kalau begitu, terima kasih. Silakan kembali lagi ke kelas. Saling. Baik, itulah Nabi Masa dengan segitiga restitusi. Ya, seperti itu, tapi kalau Bapak Ibu tentunya lebih mengetahui ya bagaimana cara menghadapi anak. Tapi ketika anak membuat kesalahan itu tidak langsung di tahap ketiga, anak-anak datang ke sekolah atau ke kelas langsung, hei kamu terlambat, sini kamu, langsung dimarahin. Tidak, jadi kita menanyakan dulu, setelah tahu kita stabilkan identitas dulu. Dianggap kalau kita itu merasakan apa yang dia rasakan terlebih dahulu. Jadi ceritanya kita mau masuk dulu ke dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, tetap memvalidasi tindakan yang salah agar dia mau memperbaiki kesalahannya. Dan terakhir, menanyakan keyakinan yang sudah dibuat. Dan jika apabila diulang-ulang kembali, ibu bapak seperti biasa ya, kita kan juga suka menggunakan wali kelas atau guru GP atau kepala sekolah untuk atau mengkomunikasikannya dengan orang tua. Itu bapak ibu sedikit tentang restitusi, apa bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Cukup, sudah. Nah, ini ada yang sudah saya lakukan sedikit ya ditonton walaupun ya artisnya nggak bagus-bagus amat lah. Ini penerapan di kelas yang sudah saya lakukan kepada anak yang melanggar. Tapi ini tidak terlalu terdengar suaranya, jadi mohon maaf. Kami berangkat ya sih Bapak. Dan yang saya kesal Bapak, Bapak bisa terus menyelamatkan saat tadi pulang. Apa yang Pak? Saya mungkin apa Bu? Dan saya mungkin tidak. Oh, kamu kerja begitu alasannya ya? Mas, ya Bu, soalnya saya udah siapa yang menjawab. Masa tidak berusaha? Dan menjawab. Minum. Manu. Sekali Bu, karena itu marah. Ya harus bersabar lagi Bu. Baik, kan yang dengan apa yang bisa melakukan. Terusnya saya bisa bawa itu. Nah, perbaiki kesehatan. Ya Bu, saya memperbaiki. Nah, saya akan saya sabar dan jika ada pun yang menyontek, saya akan melakukan itu. Ya.
Nah itu Bapak Ibu sebenarnya tidak terlalu terdengar, tapi mirip seperti yang tadi kita praktikkan, yang saya praktikkan dengan Fania ya. Nah Bapak Ibu, barusan kita telah saya telah memberikan pemaparan atau memberikan sedikit ya, membagikan ilmu yang telah saya miliki. Dan ada yang ditanyakan tidak? Barusan kita itu membahas tentang apa sih Bapak Ibu yang Bapak Ibu ingat? Disiplin positif, terus segitiga restitusi, keyakinan kelas, apalagi tadi ada teori ya, teori hubungan gitu, terus motivasi kan ya. Mudah-mudahan bisa kita terapkan bersama. Nah, ada refleksi sedikit bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah melakukan praktik baik mengenai penerapan budaya positif. Nah, di situ ada ini ya, ada emoticon, ada senyum, ada sip, ada ini. Itu pokoknya ini menggambarkan tentang perasaan ibu bapak. Boleh Bapak Ibu menggambarkan perasaan ibu bapak? Ditulis di situ atau mau dipraktekin? Bisa gitu, praktekin aja ya. Refleksinya boleh ya, kita tampil yang belum ke depan kan biar terlihat bagaimana perasaannya. Tapi kalau sedih mah sedih aja ya, tapi ini mah tentang pembelajaran tentang penerapan hari ini, bukan tentang kehidupan kalian. Jadi gimana perasaannya? Kalau bosan, boleh, dengan bosan gimana sih instruksinya? Boleh mau dari Bu Julfa dulu ya? Terus Butia, di sini Bu, berdiri Bu, biar bagaimana perasaan Butia setelah hari ini? Exit. Bu Sinta, boleh lihat sini? Berdiri. Bagaimana perasaan Bu Sinta? Dan ini bagaimana perasaannya? Boleh sudah hadapnya? Bun, minta dari sebelahnya. Saya sudah mulai ya. Oh itu semuanya gini ya, tubuh kita ada yang lain kayaknya kamu kita gini. Mani terakhir perasaan Mani hari ini. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Pak Egi keluar dulu ya sebentar. Terima kasih. Banyaknya mau begini, tapi nggak tahu pengen cepet-cepet udah. Kayak beneran bagus kayaknya. Udah mulai, udah 2:30, oke. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Sekian pemaparan dari saya untuk budaya positif. Semoga hari ini kita berkumpul di sini sebagai usaha kita untuk memperbaiki pola pikir kita dalam mengajar kepada peserta didik kita. Karena tetap pusat utama kita adalah murid-murid kita. Semoga saya ada di sini menjadi motivasi bagi Bapak Ibu untuk mengikuti pembelajaran terus belajar dan untuk mengikuti guru penggerak. Terima kasih, sekian dari saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.